Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Linda Novitasari, NPM 1951010389 dari Program Studi Ekonomi Syariah Kelas E. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Prasa. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau merangkum materi dari pembelajaran mata kuliah metode penelitian, di mana pada mata kuliah metode penelitian ini untuk UTS dan UAS yaitu berupa artikel, di mana artikel ini kemudian disubmit atau dikumpulkan ke artikel atau jurnal ilmiah. Kemudian jika artikel ini sudah disubmit dan terbit sebelum UAS, maka akan mendapatkan nilai A. Untuk menentukan judul, menurut Eka yakni strategi membuat karya ilmiah tulis, yang pertama niat konsisten, memperbanyak membaca, dan ketika ingin menulis tidak harus selalu berurutan dari bab 1, bab 2, bab 3, ataupun bab 4, dan selalu mengevaluasi atau memperbanyak referensi. Strategi referensi ketika menulis jurnal yang kita tuju sebagai rujukan adalah abstrak dan pendahuluan. Yang pertama, teori perilaku konsumsi menurut Prasa orang luar negeri. Ketik di Google pencetus atau penemu teori perilaku konsumsi, rujuk langsung ke rujukan utamanya. Kemudian, paper individu meliputi yang pertama, identitas penulis, yang kedua, abstrak, yang ketiga, yakni pendahuluan, yang keempat, landasan dasar Al-Quran dan Hadis, yang kelima, konsep dan pembahasan 1, yang keenam, konsep dan pembahasan 2, kemudian yang ketujuh tawaran penulis, yang kedelapan kesimpulan, dan yang terakhir referensi. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang dari isi paper. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat dalam materi tersebut. Kemudian pada bab ini terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, persoalan topik, tujuan, dan sasaran. Dalam skripsi, pendahuluan adalah bagian awal. Pendahuluan terletak di bab 1, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan sistematika pembahasan. Akan tetapi, dalam paper, pendahuluan hanya memuat latar belakang masalah saja, sehingga dalam penyusunannya hanya memerlukan rangkuman dari berbagai jurnal, minimal 1 referensi setiap paragrafnya, yang berkaitan dengan deskripsi, isu atau pendukung atas masalah yang hendak diangkat dalam penelitian. Adapun dalam poin-poin pendahuluan harus memenuhi kriteria berupa dapat menunjukkan adanya masalah yang diteliti, kemudian argumentasi diperkuat dengan data dan teori singkat serta ulasan singkat penelitian. Dalam pendahuluan, masalah yang diangkat dapat berupa masalah secara umum dari masalah secara khusus. Selain itu, dalam pendahuluan terutama khususnya pada pendahuluan skripsi, penting adanya rekomendasi dari penelitian terdahulu yang tercantum. Sehingga berdasarkan saran dari penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang akan disusun ini akan meneruskan tawaran dari penelitian sebelumnya. Perbedaan konsep pembahasan 1 dan 2. Dalam paper, konsep dan pembahasan 1
lebih bersifat umum, yaitu yang berkenaan dengan judul penelitian. Sebagai contoh, judul paper, Etika Perilaku Konsumsi Islam, Teori dan Praktek. Maka untuk konsep dan pembahasan 1 adalah konsep etika bisnis Islam, sedangkan untuk konsep dan pembahasan kedua adalah worldview etika bisnis perspektif Islam, atau bisa juga dengan etika perilaku konsumsi kajian teoritis. Kemudian selanjutnya porsi paper. Porsi halaman dalam paper harus dibagi. Misalnya pendahuluan terdiri dari 1 sampai dengan 2 halaman. Kemudian konsep dan pembahasan terdiri dari 6 sampai dengan 8 halaman. Jadi secara keseluruhan terdiri dari 12 sampai dengan 15 halaman. Adapun isi dari pendahuluan dan konsep serta pembahasan tersebut harus support terhadap tulisan paper yang dibuat. Dibuat tidak terlalu general, tidak terlalu luas, di mana lebih spesifik pembahasannya, maka itu akan lebih bagus. Kemudian ketika jurnal dalam berbahasa Inggris, sebaiknya untuk diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia, tetapi rujukannya tetap kepada rujukan berbahasa Inggris. Cara penulisan rujukan, contohnya menurut Navivi, dalam kurung 2014 menyatakan bahwa. Kemudian tulisan ayat Al-Quran serta hadis menggunakan font tradisional Arabik dengan ukuran tulisan 16 ditambah dengan bold. Atau bisa juga menggunakan aplikasi Al-Quran in Word. Kemudian parafrase perlu atau diperlukan, tetapi yang utama adalah sumber yang jelas dan langsung merujuk ke rujukan yang utama. Abstrak berisi masalah, tujuan masalah, metode penelitian, dan hasil penelitian. Menggunakan nama terakhir peneliti dan juga menggunakan rujukan yang terbaru. Cara mengupload atau cara untuk mensubmit jurnal ke jurnal ilmiah. Yang pertama, melihat database yang sudah diberikan dosen pengampu berbentuk Excel, kemudian melihat link email dan nomor WhatsApp yang tertera. Yang kedua, cek akreditasi jurnal. Pilih akreditasi Sinta 4, 5, dan 6 atau yang belum terakreditasi sama sekali. Dengan kemungkinan besar bisa submit karena masih mudah, dan jangan pilih akreditasi Sinta 3, 2, dan 1 karena itu sulit untuk dijangkau. Yang ketiga, pilihlah jadwal upload yang lebih dari 2, yakni 4, itu lebih bagus. Contohnya seperti bulan Agustus, Oktober, Desember, dan Februari. Untuk submit jurnal, untuk nilai UTS dan UAS lebih baik pilih bulan terbit artikel di antara bulan November ataupun Desember. Yang keempat, buka link, kemudian lihat di arsip, kemudian lihat yang sudah terbit dan di-download. Ubahlah artikel yang kita buat sama persis seperti aturan artikel dari pihak penerbit. Yang kelima, klik register, kemudian isi data diri dan submit jurnal hingga akhir. Yang keenam, tunggu konfirmasi dari pihak penerbit apakah jurnal atau artikel kita layak untuk terbit ataupun tidak. Yang terakhir yaitu apabila tidak ada kepastian, pilih untuk meminta izin mencabut artikel yang disubmit, kemudian cari jurnal yang dapat menerbitkan artikel kita.
Kemudian pengembangan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang didasarkan dari teori, konsep, dan penelitian sebelumnya. Dalam pengembangan hipotesis termasuk ke dalam subbab kedua. Dengan menentukan terlebih dahulu variabelnya seperti X1, contohnya kepemimpinan Islami, kemudian X2, motivasi kerja Islami, X3, kepuasan kerja Islami. Maka hipotesisnya X1 sama dengan Y, kepemimpinan Islami terhadap kinerja karyawan Islam. X2 atau Y, motivasi kerja Islami terhadap kinerja karyawan Islam. Kemudian X3 atau Y, kepuasan kerja Islami terhadap kinerja karyawan Islam. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam pengembangan hipotesis. Yang pertama, kembangkan hipotesis berdasarkan teori, konsep, dan pembahasan yang berhubungan dengan kedua variabel tadi. Kemudian yang kedua, kembangkan hipotesis berdasarkan hasil penelitian terdahulu, baik yang mendukung dan tidak mendukung, kemudian ikut sertakan alasannya. Yang ketiga, yaitu berikan argumentasi dari peneliti atau tawaran hipotesis. Ketika dalam penulisan skripsi, hasil hipotesis langsung saja ke H1, H2, dan seterusnya, bukan lagi H0 ataupun H1. Sekian rangkuman materi dari mata kuliah metode penelitian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.